Tapi memang ada niatmu atau bagaimana deh? Tidak. Sebenarnya kalau Danda masuk, Sanda akan berbuat. Apa ini? Saya berusaha tarik begini. Saya begini saja ke belakang. Sanda lihat siapa di belakang. Tapi itu yang kau tikam itu yang bersalah atau bagaimana? Yang satu yang bersalah, yang pelaku di luar yang pukul saya. Banggona, ketemu lagi bersama saya Tante Joda yang selalu menjerit, menjepit, dan leleho. Jadi, buri-buriku yang pemomahe, hari ini Tante Joda kedatangan tamu yang spesial yang lagi viral-viralnya lagi di kota Kendari. Hepu, pasti pernah kumurang dengar berita tentang penikaman yang terjadi di kafe kota Kendari. Toh, saya juga memang sempat saya baca, hanya saya malas komentar. Soalnya saya malas komentar, pertama saya tidak tahu masalah, yang kedua saya tidak kenal. Begitu ya. Jadi masalahnya kalau kita pergi juga ikut-ikutan komentar, jadi nanti tambah apa itu namanya, berat masalah. Jadi ini saya dengar banyak sekali masuk berita tentang beritanya yang penikaman itu, dan sekarang yang menikam itu ternyata sudah ada di studioku. Dia datang jalan-jalan dan di sini dia mau cerita tentang kesalahannya, dan pastinya kita langsung dengar saja. Halo adekku sayang. Siapa bisa mau panggil ini, kasihan? Dea. Idea saja. Dea berapa umurmu kah? Umurku 17. Kenapa kok viral sekali, kasihan? Kok ada pikir baku tikam-tikam? Bagaimana itu permasalahannya? Kenapa bisa kok ada pikir menikam? Awal mulanya itu dari adekku dibully di sekolah. Oh, adekmu dibully di sekolah? Iya, terus? Diajar merokok, diajar dipukul, diludahi, banyak. Terus ini yang bully sebenarnya termasuk adiknya si korban dan si pelaku itu. Adekmu itu cewek atau? Cewek. Perempuan? Oh, iya. Tina? Oh, terus? Terus dah lapor ke saya juga sanda terima adekku dikasih begitu. Pas saya masuk di grup dengan tujuan itu grup sama kasih tahu saja, itu yang kasih tahu baik-baik. Itu yang adekku. Saya masuk di grup, saya cari ini temannya yang lain, temannya bukan adenya si pelaku ini. Tapi kebetulan ada dia di grup, adanya si pelaku itu. Oh, jadi ceritanya ini main geng-geng Miona, main grup-grup WA. Terus cerita kronologinya tembe. Supaya netizen yang bemo kapa bibinya yang lagi nonton, supaya mereka tidak penasaran. Jadi yang kita dengar di berita-berita mungkin biasa ada yang betul dengan ada yang tidak betul. Jadi kalau udah bicara langsung kan langsung kita dengar dia bicara toh. Terus masuk saya di grup, saya cari itu yang temannya adekku ini. Saya tanya sama maki-maki. Terus di situ tiba-tiba masuk itu siapa? Si korban lah. Si korban ini udah masuk, terus dia bilang bagus kayaknya saya ikut campur gitu. Terus saya bilang nggak ada urusanku dengan kau begitu. Nggak ada urusanku dengan kau. Terus di situ berdebat. Orang berdebat. Iya, berdebat. Mungkin kakaknya udah tersinggung. Tapi di situ kayak ada juga kata-kata yang salah paham sedikit. Itu yang bikin tersinggung. Oh, salah paham. Iya. Jadi sebenarnya ini Banu dia merembet nih Ona toh. Iya. Yang mulai bahasa kotor itu si korban duluan. Korban. Iya, bukan saya duluan. Sempat saya bilang sanda cari masalah dengan kau gitu. Habis itu udah chat pribadi saya. Terus udah ajak ketemu, ketanya mau bicara baik-baik. Terus udah saya bilang layan salah dia ini juga karena kayak saya pikir lebih dewasa daripada saya, pas udah mengerti tentang kayak bagaimana reaksinya kalau adanya dibully atau segala macam. Terus saya cari tempat spot ngopi supaya untuk sambil bicara sambil ngopi begitu supaya santai itu. Supaya kamu bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Terus terus ada media di depan, sudah datang di depan. Di situ perjanjian kan 2 orang, dia sama adenya. Kan 3 bersaudara itu yang saya tahu. Yang SMP, SMA, sama ini yang satu yang umurnya 22 kah? 21. Nggak tahu, yang pokoknya sudah dewasa lah. Sudah dewasa. Yang paling kakak ini.
Terus di situ saya keluar, perjanjian kan 2 orang, dengan tujuan saya keluar mau ambil 2 orang begitu. Terus saya keluar, banyak sekali orang. Banyak sekali, bukan Di mana banyak orang? Maksudnya di depan, di tempat mana? Di kafe atau di di mana? luar kafe, mereka masih di luar. Saya keluar untuk panggil demo orang dalam karena nggak tahu meja aku di mana tah. Saya keluar, banyak sekali orang, banyak laki-laki perempuan campur semua. Terus dia panggil saya, dia bilang, "Weh sini kau," gitu. Terus saya bilang gini, "Ih banyaknya orang, kita saya orang bodoh," begitu tah, berdebat di situ. Saya masuk kembali, terus saya menuju dapur. Saya duduk di samping dapur sambil gitu pisau di dapur. Pisau? Iya. Kenapa bisa kau ambil pisau? Karena untuk itu pisau bukan untuk semua, untuk pulangku saja, untuk jaga-jaga. Ada niatmu memang kau bawa pisau atau bagaimana? Enggak, sambil di dapur. Kau ambil di dapur? Iya. Apa kau bikin di dapur, Pale? Saya langsung ambil. Kan itu yang kerja di kafe itu temanku juga. Iya, tapi kan di situ pertama kamu orang janjian itu mau selesaikan masalah. Bicara. Tapi tadinya kan tempatmu itu di depan. Apa kau bikin di dapur, Pale? Enggak, gini. Ini kan tempat nongkrong kita, ini dapur, Tempat pintu dapur. nongki-nongki. Ini pintu dapur, kulkas pasti itu saya langsung ambil dekat pintu. Saya simpan sini, saya duduk kembali sama teman-temanku. Kau ambil itu pisau, terus kau taruh Saya di selip, sinimu. iya. Tapi memang ada niatmu atau bagaimana deh? Tidak. Sebenarnya kalau Danda masuk, saya tidak akan berbuat. Karena itu juga karena saya sudah termandi, kayak tidak bisa apa-apa. Karena ini tujuanku ambil pisau. Saya sudah bilang juga sama ini saksiku, saya tidak akan mau keluar. Pulang saja deh, jaga-jaga. Balik ini, tiba-tiba langsung udah masuki saya. Yang masuki saya itu 3 orang kayaknya. 3 orang yang masuk 3 orang, 2 orang yang pukul saya, 1 orang yang mau video. Temannya nih, itu video yang viral, temannya yang video. Dengan tujuan ini kayak mau mandi, kayak mau labrak lah, ceritanya saya mau dilabrak. Kan sempat saya nonton itu videonya, dia beredar itu udah viral. Kita tikam itu laki-laki. Oh, iya. Yang ku tikam itu memang pelakunya atau bagaimana dek? Begini, kan kebetulan ini yang laki-laki nih temanku sendiri, satu meja. Saya di sini, saksiku di samping, temanku di depan yang saya tikam. Ceritanya kita 4 orang duduk. Terus kebetulan ini si temanku ini yang laki-laki berdiri karena mau kasih kursi ceritanya untuk mereka. Karena kursi ndak cukup nih. Dikasih, udah berdiri mau kasih dia. Terus udah datang langsung di sampingku. Cekcok dulu di situ, tiba-tiba langsung tarik rambut tiba-tiba. Oh, kau duluan yang ditarik Iya, rambut. saya lagi duduk. Oh. Pas saya lagi balik langsung ditarik ke Tapi belakang. kau tidak bilang, kenapa kau tarik rambutku? Karena ini kan saya datang di sini karena kita mau bicara baik-baik. Kau tidak bilang begitu, Dek? Atau bagaimana? Enggak, sudah apa di langsung saya diinjak-injak muka aku ini. Saya diinjak-injak sudah baring di kan kerikil di bawahnya itu. Ada itu video di kerikil di bawahnya sampai ini kepala aku benjol-benjol itu. Saya dipisum juga. Oh, kau diinjak-injak waktu pada saat, tapi itu belum saat kau menikam atau Belum. bagaimana? Saya ditarik dulu, habis itu saya sudah tidak bisa apa-apa. Saya tidak tahu juga siapa yang di belakangku, saya diserang dari belakang. Iya, karena banyak orang mungkin. Iya. Toh namanya juga anak-anak. Ini yang borong saya 2 orang. 2 orang. Kakaknya duluan yang tarik saya sama singat. Iya kan, tadinya kan lucu-lucu nih juga permasalahannya ke orang karena tadinya mau datang dikasih selesai baik-baik, malahan udah jadi begitu deh. Iya. Karena ini kan permasalahannya ademu tuh, bukan kamu. Iya. Iya namanya juga bersaudara, kan tidak mungkin kita mau lihat adanya kita diinjak-injak. Toh, tapi memang ademu diinjak-injak Kak atau bagaimana? Mau dipukul. Terus diajar-ajar merokok. Kenapa dong? Mau diajar-ajar merokok gitu. Adikku. Kenapa bisa? Ceritanya nih mereka katanya saya dengar ini satu geng mereka. Oh. Cuman semenjak circle-nya ini merokok, adikku udah keluar dari ini circle. Jadi kayak dorang bully adikku begitu. Diludahi. Tapi intinya tujuanmu kau datang itu hari Bicara baik-baik. mau datang bicara baik-baik. Tidak ada apa niatmu kau mau datang menikah. Tidak.
Terus ketika itu hari waktu bagaimana kejadiannya bisa kau langsung menikah? Saya sudah tidak bisa apa-apa ini, saya berusaha tarik begini. Saya begini saja ke belakang. Saya tidak lihat siapa di belakang. Tapi sebelum kau ambil itu pisau deh, kau tidak, maksudnya kau tidak berpikir kalau namanya juga benda tajam, toh? Saya berpikir kalau misalnya saya tidak berpikir ke situ, saya sudah kayak takut nih, panik, banyak kok sekali orang begitu sendiriku ini. Oh, intinya kau takut nanti kau dipukul atau diapakan. Jadi ceritanya itu jaga-jagamu begitu. Jaga-jaga. Tapi biar kau jaga-jaga deh, namanya juga benda tajam. Ini peringatan sama orang-orang tua yang lagi nonton channel YouTube-nya Tante Joda. Yang seperti mereka ini kan anak-anak gadis masih mau diajar sama orang tuanya. Itu intinya pergaulan itu yang nomor 1. Intinya jangan kita biarkan anaknya kita toh dia pergi bergaul sembarang. Yang seperti begini WA bikin grup-grup itu yang bahaya karena takutnya sedikit tersinggung, dibully karena orang itu kan tidak semua orang mampu dibully begitu toh. Jadi hati-hati ibu-ibu karena takutnya kesan dia pergi bawa pisau, benda tajam, ya pasti kita bermasalah lagi toh. Terus bagaimana itu hari waktu kau menikah, bagaimana kejadian waktu kau menikah, bagaimana? Saya ayun-ayunkan saja ke belakang. Habis itu saya lepas begini, saya sudah lihat banyak sekali darah. Oh begitu. Saya sangka yang kayak. Tapi itu yang kau tikam deh, kah? Maksudnya banyak sekali darahnya, maksudnya ada kena kah? Kena? Iya. Kenanya di mana? Yang parah itu yang temanku sih. Oh temanmu? Iya, yang laki-laki parah. Oh temannya, berapa orang yang kau tikam? 2 orang. 2 orang? Laki-laki dan perempuan. Si yang keroyok saya 1 sama temanku yang melerai toh, yang berdiri tuh yang duduk. Tapi itu yang kau tikam itu yang bersalah atau bagaimana? Yang 1 yang bersalah, yang pelaku duluan yang pukul saya. Yang satunya sanda tahu kalau ada di belakangku. Temanku sendiri, teman nongkrongku. Tidak tahu. Iya. Oh. Jadi maksudnya dengan kejadian itu bagaimana kau langsung dibawa? Saya langsung dibawa di kantor polisi toh? Iya, tadi dulu ditunggu dulu di situ, masih di TKP di situ, saya dijemput. Habis itu dibawa. Saya dibawa. Nanti di situ saya belum tahu kalau korbannya 2, sama tahu 1. Cuman tidak tahu memang pelaku pengeroyokan ya. Nanti saksiku yang bilang karena saksiku sempat pergi antar ke rumah sakit kan. Habis itu sudah saya dibawa di kantor polisi sama-sama dengan itu adanya si yang keroyok dia saya. Kenapa kau nekat sekali pergi ketemu begitu maksudnya main grup-grup? Kan ada jibaku telepon atau kau telepon mamamu kah bilang begini-begini. Kenapa bisa? Karena kan bicara baik-baik. Dia sendiri yang bilang, siapa dia mau kasih kotor-kotor tanganku begitu-gitu. Oh, dia bilang saya bicara baik-baik jelas. Oh, bicara baik-baik. Oh, yang intinya karena tujuannya dia mau bicara baik-baik. Jadi kok mau juga ketemu toh? Iya, itu juga saya datang sendiri tanpa saya bawa temanku apa. Itu juga yang saya ketemu itu teman-temanku itu ada memang di situ. Setelah kejadian ini apa yang kau rasakan? Apakah sakit hati mudah hilang atau bagaimana? Menyesal juga. Kok menyesal? Menyesal sekali. Terus yang kedua masih ada sakit hati karena ada juga saya baru dengar, kan sebelum itu saya sudah di kantor polisi, saya tidak terlalu hiraukan chatnya itu yang sebagian karena saya sudah malas sih begitu untuk itu kan tuh pulangku, saya tidak gubris chatnya yang lain. Saya baru scroll lagi tuh chatku, ternyata ada yang kata-katai orang tua aku. Dan saya tidak kasih keluar kata-kata tentang begini-begini. Oh, itu beda pica kau punya sakit hati karena tidak di situ enggak. Maksudnya ini saya baru dengar. Oh, ini kok baru lagi dengar. Tapi saya saranku toh kamu kan bukan anak-anak lagi. Sekarang umur berapakah? 17 tahun. Toh 17 tahun itu sudah dewasa. Jadi yang begini tuh deh
saya itu seperti kamu itu saya anggap seperti anak yang begitu. Kalau kau dengar cerita-cerita orang dari teman-temanmu, tidak usah Miko dengar mereka. Toh intinya dengan adanya kejadiannya ini, yang ini sama kamu dengan korban, toh. Terus bagaimana tanggapannya orang tuanya? Kok ketemu bagaimana? Sudah damai, sudah. Oh tapi alhamdulillah damai. Iya damai, toh? Sudah damai. Intinya kau harusnya kau jadikan pelajaranmu. Jadi nanti besok lusa tidak usah lagi kau melakukan seperti begitu. Apalagi kau bawa seperti apa namanya, pisau, iya benda tajam, itu tidak boleh, tidak boleh, toh. Apalagi kamu itu perempuan, bawa-bawa yang begituan, toh. Kau tidak kasihan ke orang tuamu? Kasihan sekali lah. Itu penyesalanku di situ karena kasihan orang tua, karena cari uangnya susah. Iya. Karena damai pasti perlu uang. Iya, pasti itu toh. Dan pastinya yang kau tikam itu kan tidak mungkin juga tidak mungkin juga dia mau berobat sendiri. Pasti kita ini toh. Intinya kamu itu sudah mulai dewasa, tidak usah bergaul sembarang, fokus saja di sekolahmu. Nanti satu saat ada kau punya rezeki bisa kau kuliah, kasih senang orang tuamu. Adapun mungkin yang sudah terjadi, ya jadikan pelajaranmu, toh. Jadi di sini dengan adanya kau hadir di sini bisa aku menceritakan yang terjadi itu hari toh, karena kita kan cuma nonton di berita. Karena kalau saya orangnya malas nonton berita, karena berita itu banyak juga yang tibu-tibuti, ada juga cuma begini-begini. Sekarang kan orang sudah dengar dia penjelasannya bagaimana. Sebenarnya tidak ada juga niatnya Buri, tapi karena ya namanya juga iblis mito. Tapi alhamdulillah orang sudah atur damai itu. Iya, sudah. Terus kamu mau pesan apa sama orang tuanya, sama korban? Kebetulan kau lagi di sini. Minta maaf saja. Dan kayak kalau misalnya ada lagi masalah ke depan, mau bilang apa kayak minta maaf saja. Jangan bilang minta maaf saja, bilang saya toh. Aku salah juga. Tapi saranku jauhi yang namanya berkelahi gitu kayak. Tapi syukur orang tuanya itu udah masih maafkan kalian toh. Itu yang dibilang namanya kenakalan remaja. Dan kamu juga itu sebelum kisahmu juga itu adikku juga ada juga sama kisahmu sama mereka. Ya begitulah, karena mungkin mau dibilang juga kurang perhatian dari orang tua juga tidak, karena mungkin kenakalan remaja mungkin. Toh? Iya. Jadi Banggona kita sudah dengar langsung sama Idea ada bicara yang itu hari yang lagi viral videonya yang penikaman. Jadi kumorang di sini yang ada nonton ibu-ibu, orang-orang tua, netizen yang bemo kapa bibinya yang lagi nonton mau baka-baka Jodala Siawa itu kalau punya anak jangan lagi kumorang bully dia toh. Intinya dia di sini udah datang, sudah akui juga kesalahannya. Insya Allah dia tidak akan mengulangi. Dengan adanya ini saya salut ini anak karena dia datang juga di sini cerita, mungkin banyak ada merasa sekali bersalah, jadi dia harus memang curhat di sini dan mau baka-baka juga di sini. Jadi intinya kalau kita lagi nonton ini videonya Tante Joda, jadikan pelajaran, kita jaga-jaga kita punya anak supaya jangan lagi
supaya jangan anaknya kita dia berbuat seperti Idea, toh apalagi bawa-bawa benda tajam karena bahaya. Oke, Bang Gona, terima kasih banyak dia sudah datang di studionya Tante Joda, di podcast Mau Baka-Bakanya Tante Joda. Pokoknya saya doakan kok semoga sehat terus, dan ingat kamu masih ada orang tuamu yang harus mau ajarkan kamu. Kau harus tanya-tanya kalau ada masalah apa, harus kau curhat sama orang tuamu. Jangan langsung kau gegabah langsung pergi ketemu-ketemu kayak tadi itu. Toh intinya kau harus lebih hati-hati lagi, apalagi kamu cantik orang tua. Jadi Bang Gona, terima kasih banyak sudah nonton di podcastnya Tante Joda Mau Baka-Baka di Joda Lesiawa TV, dan pastinya tunggu lagi berita-berita menjerit, menjepit dan leleho. Dah.